Bismillahirrahmanirrahim. Negeri Minang, negeri beradat, tak Melayu hilang di bumi. Jawablah salam dengan semangat, semoga Allah merahmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yopi, BP 1810248 dari Fakultas Peternakan Universitas Andalas, Angkatan 2018, yang kali ini ingin mereview sebuah produk, yang mana video ini nantinya akan menjadi pengganti nilai praktikum dari mata kuliah Bioteknologi Hasil Ternak atau yang disingkat dengan BHT Paralel 08 dengan dosen pengampu yaitu Dr. Indri Juliarsi SPMP. Baiklah, langsung saja. Kali ini saya akan mereview sebuah produk yang sudah sangat-sangat terkenal baik itu di Indonesia maupun di dunia. Produknya ialah mengenai susu fermentasi. Yang saat ini kita akan mereview produk yaitu Yakult. Sudah sama-sama kita ketahui dan juga terngiang-ngiang di kepala ketika misalnya kita menonton iklan. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Nah, gitu kan? Atau kita mau nyanyi bareng lagi? Satu kali lagi, oke? Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Oke? Sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita akan memperkenalkan tentang produk Yakult ini. Ya, Yakult. Kita akan membahas tentang 4 poin penting saja, yaitu yang pertama ada sejarah, manfaat, kandungan, dan efek samping bila kita mengonsumsi Yakult ini. Dan pertama kita mulai dari sejarah. Sejarah Yakult. Pada tahun 1930, Dr. Minoru Shirohota menemukan bakteri asam laktat yang akhirnya berfungsi menekan jumlah pertumbuhan bakteri di usus manusia. Bakteri ini kemudian dinamakan sebagai Lactobacillus casei shirota strain atau bakteri baik yang terdapat di dalam sebuah botol Yakult. Nah, Yakult ini merupakan minuman probiotik mirip yogurt yang dibuat dari fermentasi susu skim dan gula dengan bakteri yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu Lactobacillus casei shirota strain, karena yang menemukan bakteri ini adalah seorang dokter dari Jepang yang bernama Dr. Shirota. Pada tahun 1930 bakteri ini pertama kali ditemukan. Kemudian Dr. Shirota ini berpikir, gimana sih caranya supaya gimana sih caranya supaya penemuannya ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Nah, dia langsung berpikir. Makanya pada tahun 1935 dia membuat produk Yakult ini. Untuk pertama kali produk Yakult dapat diproduksi dan distribusikan di Jepang. Nah, itu kan di Jepang. Gimana sih cara Yakult ini sampai ke Indonesia? Nah, proses Yakult ini sampai di Indonesia yaitu pertama kali proses Yakult di Indonesia mulai dari produksi dan distribusinya berada di bawah PT Yakult Persada, PT Yakult Indonesia Persada, dan sudah berada di Indonesia sejak lama, yaitu terhitung mulai tahun 1990 sampai sekarang ini, yaitu tahun 2020. Oke guys, tadi kan kita udah sama-sama ngebahas tuh tentang sejarah Yakult, gimana penemuannya pertama kali dan bagaimana sampai ke Indonesia. Dan yang kedua, kita akan ngebahas tentang yaitu kandungan yang terdapat dalam Yakult. Komposisi dari Yakult yaitu sama-sama dapat kita baca di bungkusnya ini, yaitu air, sukrosa, susu skim bubuk, dextrosa, perisai identik alami, kultur bakteri asam laktat, yaitu pada Yakult ini menggunakan bakteri Lactobacillus casei shirota strain yang sudah kita jelaskan di part sebelumnya tadi. Dan untuk selanjutnya, karena kita sudah membahas juga kandungan yang terdapat dalam Yakult atau komposisinya, selanjutnya kita akan ngebahas tentang apa-apa aja sih manfaatnya kalau kita minum Yakult gitu. Dan karena di dalamnya terdapat bakteri Lactobacillus casei shirota strain, akan saya sampaikan beberapa manfaat dari bila kita mengkonsumsi Yakult ini. Yang pertama yaitu dapat mencegah dan mengobati gangguan pencernaan seperti diare, sembelit, sindrom iritasi usus,
peradangan usus, infeksi bakteri. Selain gangguan pencernaan, kandungan Lactobacillus casei shirotase juga bermanfaat untuk masalah kesehatan lainnya, seperti alergi. Misalnya kita alergi es krim atau dermatitis, demam, flu, atau masalah pernapasan lainnya. Dan juga untuk para teman-teman atau yang lagi bermasalah dengan masalah muka itu jerawat, ternyata Yakult juga bisa loh ngebantu untuk meringankan masalah jerawat gitu. Karena kan kita tadi udah bahas 3 hal pentingnya tuh. Yang pertama sejarah, kedua kandungan, dan yang ketiga pasti manfaat Yakult. Dan sekarang yang terakhir kita akan kasih tahu efek samping bila kita mengkonsumsi Yakult. Sebenarnya dalam mengkonsumsi Yakult jarang sekali ditemukan ada orang yang keadaan sistem pencernaannya itu tidak sesuai bila mengkonsumsi Yakult. Risiko terjadinya efek samping yaitu yang pertama adalah masalah pada sistem pencernaan, yaitu contohnya penumpukan gas serta rasa kembung di perut setelah meminumnya. Yang kedua yaitu risiko infeksi. Meskipun tergolong aman, minuman ini juga berpotensi meningkatkan risiko terjadinya infeksi apabila dikonsumsi secara berlebihan. Dan yang ketiga yaitu alergi. Kemungkinan bakteri dalam minuman ini yaitu bakteri Lactobacillus casei shirotase tadi meningkatkan produksi histamin di dalam sistem pencernaan tubuh. Histamin adalah molekul yang dihasilkan oleh sistem imun tubuh ketika terdapat ancaman seperti bakteri atau virus. Nah, ketika kadar histamin naik, pembuluh darah akan membesar dan menimbulkan pembengkakan di beberapa bagian tubuh. Nah, karena kita tadi sudah ngebahas juga itu apa sejarahnya, kandungannya, manfaatnya, dan kita juga sudah bahas juga efek sampingnya. Nah, sekarang kita mau ngajakin nih nyoba minum Yakult. Nah, ada anekdotnya loh, katanya kita nggak boleh nih minum Yakult dikocok dulu karena di dalam Yakult ini terkandung bakteri baik. Kata mereka, jika kita minum Yakult dikocok dulu, maka bakteri yang baik tadi akan jadi jahat karena bakteri jahat berasal dari bakteri baik yang tersakiti. Nah, kita akan minum. Oke, tunggu ya. Nah, udah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, dari tenggorokan udah gimana gitu sampai ke perut. Nah, sekian video dari saya. Sekali lagi kita nyanyi bareng-bareng yuk. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Sungguh dahsyat perang Badar terjadi di zaman Rasulullah. Maafkan kata yang tidak benar, karena yang maha benar hanyalah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.